At least saya bisa bahasa Inggris. Cetak. Ngapain bela sama Sarwenda? Dia sudah kalah. Kamu tahu dari mana dia kalah? Hah? Kamu tahu dari mana dia kalah? Kalah karena apa? Hah? Kalah tanding? Kalah main bola? Hah? Kalah dari mana? Kemarin juga tidur cuma berapa lama? Dan bunda tadi habis banyak banget guys. Iya bunda banyak banget. Kira-kira kalian tahu kenapa? Wih, ini ngupen nggak nyata sih? Katanya meeting hari ini. Oh kok udah ada. Boleh. Endah, netizen itu kemarin udah diem lo, udah adem lo, udah nggak ada lagi yang ngucik-ngucik hidup lo. Keluar lagi tuh pacar lo tuh, laki lo si Cio itu keluar ya, klarifikasi pakai bahasa Inggris, sok pakai bahasa Inggris ya kan, akhirnya dirujak lagi sama netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Hanel Surapento. Hanel yang selalu membahas berbagai video viral dan reaksi netizen yang sedang ramai diperbincangkan. Pada video kali ini kita akan membahas Giorgio yang kembali menjadi sorotan setelah video klarifikasinya menggunakan bahasa Inggris justru menuai banyak kritik dari netizen. Di sisi lain, nama Melanie, Jordi, Sarwenda hingga berbagai komentar dari publik juga ikut menyeret pembahasan ini semakin melebar. Yang menarik, setelah klarifikasi itu muncul bukannya suasana mereda, justru bermunculan reaksi baru dari netizen, kreator konten, sampai media yang membuat pembahasannya semakin panas. Benarkah penggunaan bahasa Inggris menjadi penyebab utama kritik tersebut? Atau justru ada hal lain yang membuat publik bereaksi seperti ini? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Saya mau tanya nih buat kamu. Ya, kamu kan udah ngomong nih mau pakai tindakan hukum. Saya mau nanya, ada banyak loh yang kamu lakukan pada saat kamu live. Ya kamu sekarang bicara tentang hukum. Kamu sendiri sudah benar nggak cara kamu? Itu dulu satu. Bapaknya anak-anak yang pernah kamu bawa di acara live memang sudah memposting, dan saya yakin apa yang beliau lakukan sudah sangat tepat. Beliau sedang memprotek anak-anaknya dari Anda. Kenapa si ayah ini memprotek anak-anak perempuannya dari kamu? Karena pertama, jelas kamu belum ada hubungan apapun dengan ibunya. Oke? Naluri seorang ayah tidak akan mungkin membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Itu naluri ayah, itu naluri dasar. Kedua, jelas dia bisa membuktikan bahwa semua pengeluaran yang sudah ikut kamu nikmati juga, banyak sekali buktinya ya. Itu sudah ada data fakta bahwa itu berasal dari beliau. Dibilang kata gua mah benernya diem aja. Udah tahu netizen Konoha lagi galak-galaknya. Waduh. Malah klarifikasi. Betul, harusnya diem dulu ya, apalagi ini Bapak Uben sama Endah ini kan lagi proses sidang ya, harusnya jangan muncul dulu, munculnya nanti gitu ya. Kalau kayak gini kan kayak dia sengaja memanas-manasi netizen lagi gitu ya, yang harusnya ini kasusnya sudah redup jadi naik lagi gitu guys ya, ada gorengan baru lagi gitu ya. Kayak bahasa Inggris. Betul, apalagi pakai bahasa Inggris. Sudah tahu di Konoha kebanyakan ibu-ibu FB Pro ya, yang ya maaf ya, yang Inggrisnya yang masih kurang, termasuk aku juga masih kurang Inggrisnya gitu ya. Jadi ya harap lah kalau misalnya mau bikin klarifikasi ya harusnya pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Tuh kan, akhirnya ya kan netizen Konoha pada komen kan, yang komen auzubillahi minasyaitonirrajim. Betul sekali pemirsa ya, waduh. Sombong Amri continue to be a community that spreads kindness, love, and positivity. That's not gentleman, you're talking in English. That's not appropriate.
bentar, ada yang tahu nggak ya kira-kira alasan apa sih CEO Gio bikin VT dengan bahasa Inggris? Apa untuk cari kelemahan CRO yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak pandai bahasa Inggris, dan menjadikan kelemahan itu sebagai kelebihan untuk dirinya supaya diakui CEO yang wow gitu. Menurut kalian gimana katanya gitu guys? Waduh. Nah ini ada, kita lanjutin lagi ya VT-nya. Because we are in Indonesia and most of your followers, those bad people, are locals Indonesian. They cannot understand you. I do understand you, but your accent is still very bad. It's very Bangladesh. It's not American, not even British English, not even Singlish. So you have to go back and learn from zero your English. Oke dia, serem banget ya, sok banget sekarang kita mamer, bukan hanya mamer rumah orang, tapi kita mamer juga bahasa kita yang pas-pasan ya, tapi nadanya mangga dua banget gitu loh, lagi pakai teks. Ya dia pengen nunjukin ke kita bahwa dia tuh CEO pakai bahasa Inggris, padahal VCIO ya, mungkin. Waduh, gimana guys? Apakah kalian setuju dengan Om Bule ini guys ya? Waduh. CEO WC. Gak usah sok-sok ya, dikira lo MO, Momo itu. Aku juga gak suka MO itu, Momo itu. Waduh guys ya. Rumors, false accusation. Apa nih guys? Ada komentar dari salah satu netizen terkait Ira ya, komentar dari Ira Purbasari nih, saran gak usah pakai bahasa Inggris ya kalau nggak fluent in English, karena matanya terlihat baca teks di depannya dan videonya di split ya, daripada diketawain artis-artis yang lebih jago bahasa Inggris, nanti malah makin terkucilkan. Bahasa Indonesia lebih keren Pak Cena. Waduh, ingin terlihat lebih pintar dari Ruben, bahasa Inggrisnya Gio Enda dikritik netizen. Gimana menurut kalian katanya gitu? Waduh. And negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred, because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. I hope we continue to be a community that spreads kindness, love, and positivity. Oh kan guys ya, waduh. Asli. Plot twist ya, Gio pernah jadi bintang tamu di Urban Onsu dan sekarang menjadi pacar Enda. Karena tulang. Waduh. Iya, coba aku kurang pasti bentar. Wah. Itu di ini ya, mau disentuh ya hidungnya Gio kayak mungkin candanya Mbak Ayu tuh kayak wah bener gak nih, asli nggak gitu guys, makanya waduh, tapi Gio langsung ini. Si Ivan Gunawan langsung aduh pegang-pegang hidung dia. Ya. Gua kasih tahu ya Yu, dia ada tulang, gue yang hidungnya silikon aja kagak pernah gitu-gitu. Waduh. Aduh. Tanggapan aku. Bodoh amat. Jordi Onsu akhirnya memberikan tanggapan yang menilai dirinya lebih berpihak kepada Endah dibandingkan kakaknya ya, Uben. Semoga hubungan keluarga tetap baik, amin gitu ya. Aku kasih tugas nih ke kalian. Kalau ada, kamu lihat orang komen. Aduh. Investigasi aja itu orang komen. Waduh. Hah, demi apa? Seriusan nih? Media segede RCTI Plus official naikin postingan dengan narasi seperti ini. Aku yakin dan percaya bapak atau ibu sebelum menaikkan postingan dengan narasi yang seperti ini pasti udah menonton video dari awal sampai akhir. Tapi kok bisa? Apa coba tujuannya? Oh iya, kalau seandainya di video tersebut Pak Gio ngamuk, tolong tunjukin ke kita gitu, di part yang mana dan di menit yang keberapa Pak Gio mengamuk. Tahu kan definisi dari kata ngamuk itu sendiri apa? Kasihan orang-orang di luar sana yang tidak tahu menau, yang tidak menonton videonya. Mereka akan menelan mentah-mentah dengan narasi yang seperti ini. Mereka berpikir seolah benaran di video tersebut Pak Gio sedang mengamuk. Kita semua nonton. Tidak ada kata-kata yang terlontar atau mungkin nada bicara beliau yang menunjukkan bahwa beliau itu ngamuk di video tersebut. Kalian sudah nonton berita ini belum? CEO hilang dari poster dari series Bunga di Tepi Jurang.
ada Oh, bunga di tepi jurang. Aku ingetnya wanita di tepi jurang-jurang, bunga jurang gitu ya. apa yo sekarang dia dihilangkan di poster ini. Sengaja sih, itu adalah trik marketing supaya orang penasaran. Ada nggak nih Gio nih ya? Kok kemarin teasernya nggak ada, tiba-tiba di posternya di teasernya ada, tiba-tiba di posternya nggak ada gitu ya. Jadi orang penasaran nih. Apakah dihilangkan? Apakah emang masih ada? Jadi kan orang banyak yang nonton nanti ya. Walaupun nanti ada episode awalnya, ya mungkin terakhirnya nggak ditonton, tapi setidaknya awalnya rame gitu ya. Waduh. Hanya Sarwenda aja langsung kayaknya. Oke. Kenal Wenda udah berapa lama? Tak kenal dari tahun lalu sih. Tahun lalu awalnya hubungan bisnis. Iya, sampai sekarang masih hubungan. Apa sih Baik teman-teman, setelah kita menyaksikan video tadi dari awal sampai akhir, izinkan saya menutup video ini dengan sedikit pesan moral dan juga nasihat yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Kalau saya pribadi melihat fenomena seperti ini, saya merasa bahwa media sosial memang sudah menjadi ruang yang luar biasa besar pengaruhnya. Satu ucapan, satu video, satu unggahan, bahkan satu kalimat saja bisa memunculkan ribuan bahkan jutaan tanggapan dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, ada yang memberikan masukan dengan baik, tetapi tidak sedikit juga yang langsung menghakimi tanpa benar-benar memahami duduk persoalannya. Karena itulah, menurut saya kita sebagai penonton harus belajar menjadi pengguna media sosial yang lebih bijaksana. Jangan mudah terpancing hanya karena melihat potongan video beberapa detik. Jangan pula langsung mengambil kesimpulan hanya dari judul atau cuplikan yang beredar. Biasakan mencari informasi secara utuh agar kita tidak ikut menyebarkan kesalahpahaman. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam berbicara, bersikap, ataupun mengambil keputusan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memberikan kritik, sampaikanlah dengan bahasa yang baik, sopan, dan tetap menghargai sesama. Kritik yang disampaikan dengan santun biasanya akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan hujatan yang hanya menyakiti. Di sisi lain, bagi siapapun yang menjadi figur publik tentu harus menyadari bahwa setiap ucapan dan tindakan akan selalu mendapatkan perhatian masyarakat. Menjadi orang yang dikenal banyak orang memang memiliki konsekuensi. Akan selalu ada pujian, tetapi juga akan selalu ada kritik. Karena itu, menurut saya kemampuan berkomunikasi, memilih waktu yang tepat untuk berbicara, dan menyampaikan pesan dengan jelas merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang semakin besar. Saya juga melihat bahwa media sosial seringkali memperbesar sebuah persoalan. Hal-hal yang sebenarnya sederhana bisa berkembang menjadi perdebatan panjang karena masing-masing orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Itulah sebabnya kita tidak boleh mudah terbawa emosi ketika membaca komentar ataupun menonton sebuah video viral. Tidak semua yang ramai pasti benar, dan tidak semua yang sepi pasti salah. Pesan saya kepada teman-teman semua, mari kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk saling belajar, berbagi informasi yang bermanfaat, dan menyebarkan energi positif. Kalau memang ingin berbeda pendapat, silakan saja, karena perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Saya juga mengajak teman-teman untuk lebih berhati-hati dalam menulis komentar. Ingat, apa yang kita tulis di internet akan dibaca oleh banyak orang. Kata-kata yang menurut kita biasa saja bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Sebaliknya, satu kalimat yang baik dan penuh semangat bisa menjadi penyemangat bagi seseorang yang sedang menghadapi masa sulit. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang sedang ramai dibahas di media sosial. Jangan hanya mencari sensasi atau mengikuti keramaian, tetapi carilah pelajaran yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana,
dan lebih berhati-hati dalam bertindak maupun berbicara. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai setiap komentar, masukan, maupun pendapat yang kalian sampaikan. Kalau kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Saya senang apabila kolom komentar Hanel ini menjadi tempat berdiskusi yang sehat, bukan tempat untuk saling menjatuhkan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari fitnah, diberikan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial, dan selalu mampu menjaga lisan maupun tulisan kita. Karena pada akhirnya, apa yang kita ucapkan dan kita tuliskan akan menjadi cerminan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Surah Pentol. Jangan lupa dukung Hanel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.